Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Kita lanjut ya di pertemuan pertama untuk mata kuliah yang berbeda ya. Sudah masuk ke mikro ya. Nah, sekarang masuk ke dalam ekonominya adalah ekonomi makro ya. Nah, ini RPS ya, rencana program semester yang akan kita pelajari ya. Kurang lebih selama 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian di sini ya. Pertama di sini nanti teman-teman dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini, jadi nanti ada beberapa CVL Prodi yang harus dibebankan oleh teman-teman di dalam mata kuliah ini. Salah satunya adalah yang pertama sama ya, S8 adalah targetnya adalah menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik. Dan yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri ya. Kemudian menguasai konsep ya, menguasai juga teori dasar ilmu ekonomi, manajemen dan organisasi secara komprehensif ya, dan mampu menerapkan pemikiran logis ya, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu menunjukkan kinerja mandiri ya, bermutu dan terstruktur melalui penggunaan sistem dalam ekonomi, akuntansi, dan manajemen pada organisasi tertentu. CPMK yang diharapkan, nanti ada CPMK yang pertama adalah teman-teman setelah mempelajari ini mampu mendefinisikan ilmu ekonomi, produk domestik bruto, dan pendapatan nasional ya. Kemudian teman-teman mampu memahami dan menguraikan model ekonomi ya, perekonomian Indonesia, aspek-aspek pendapatan nasional. Yang ketiga, teman-teman mampu memahami dan menjabarkan arti pengangguran inflasi, kebijakan moneter, kuantitas uang ya. Yang keempat adalah mampu memahami berbagai gambaran model Solow dan akumulasi modal. Yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan siklus bisnis ya, horizon pada waktu ekonomi makroekonomi, permintaan dan penawaran agregat di sini. Diharapkan setelah teman-teman ini bahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian tentang masalah makroekonomi. Yang kedua adalah definisi dari data dan jenis ekonomi makro. Kemudian pendapatan nasional. Kemudian peran pemerintah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Yang kelima pengukuran perekonomian Indonesia secara makro. Yang keenam aspek-aspek yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketujuh kebijakan pertumbuhan ekonomi. Teman-teman UTS. Yang kemudian setelah UTS lanjut belajar tentang konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian Indonesia. Yang ke-10 adalah kebijakan moneter internasional. Yang 11 adalah suku bunga dan uang. Ke-12 adalah teknologi dan kebijakan. Ke-13 adalah akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Ke-14 adalah teori siklus ya. Ke-15 adalah kebijakan stabilisasi. Yang ke-16 adalah UAS. Nah, ini adalah pustaka yang teman-teman ini ada bahan utama dan pendukung, nanti kita bisa berbareng-bareng ya untuk mata kuliah ini. Kemudian di pertemuan pertama saat ini kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu dari ekonomi itu sendiri. Dimana teman-teman nanti mampu memahami dan melaksanakan penjelasan ya tentang rencana perkuliahan program semester rencana pengantar ilmu ekonomi makro nih hari ini. Kemudian pertemuan kedua, teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan tentang data dan jenis makroekonomi. Salah satunya ada tentang PDB dan IHK ya di sini ya. Diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini, teman-teman mampu mengetahui aktiva ekonomi produk domestik bruto PDB ya. Kemudian teman-teman juga mampu mengukur hidup ya. Ini adalah indeks harga konsumen. Pertemuan ketiga, nanti kita akan berbicara tentang pendapatan nasional. Nanti yang kita pelajari indikatornya adalah ketelitian telaah dan kebenaran informasi. Diharapkan teman-teman setelah mempelajari ini mampu memahami pengertian dan konsep pendapatan nasional serta memahami cara perhitungannya bagaimana. Keempat, kita nanti akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah yang pelajari ini diharapkan mampu memahami serta menguraikan masalah, tujuan dan model-model ekonomi makro, kemudian membuat summary
terkait masalah ya, tujuan dan model ekonomi makro di Indonesia. Dan setelah ini teman-teman juga diharapkan menguraikan adanya masalah, tujuan dan model ekonomi makro di Indonesia seperti apa. Pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengukuran perekonomian Indonesia secara makro. Harapan setelah teman-teman mempelajari pertemuan kelima ini, teman-teman mampu dan dapat memahami berbagai macam gambaran ya tentang pengukuran, tentang perekonomian Indonesia secara makro di sini. Ya, indikatornya teman-teman mampu memahami gambaran pengukuran perekonomian Indonesia secara makro, kemudian teman-teman mampu memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan perekonomian Indonesia makro ini. 6, nanti teman-teman bisa mempelajari tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini diharapkan teman-teman setelah mempelajari, teman-teman memahami gambaran berbagai macam pendekatan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pendapatan nasional. Sehingga indikator yang dipelajari nanti teman-teman mampu memahami berbagai macam pendekatan dan aspek-aspek yang mempengaruhi pendapatan nasional, kemudian membuat summary ya secara berkelompok nih terkait dengan aspek-aspek yang mempengaruhi tentang pendapatan nasional itu apa. Temuan ketujuh, teman-teman nanti berbicara tentang kebijakan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan teman-teman memahami gambaran berbagai macam pendekatan dan aspek-aspek mempengaruhi pendapatan nasional, sehingga teman-teman mampu mengemukakan studi kasus ya tentang aspek-aspek pada apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional itu. Dan teman-teman juga mampu mengidentifikasi aspek pendukung dalam pendapatan nasional. 8 teman-teman UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9, teman-teman akan belajar tentang masalah konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian Indonesia. Dalamnya, teman-teman setelah mempelajari pertemuan 9 ini, diharapkan teman-teman memahami gambaran tentang konsep-konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian Indonesia, sehingga mampu memahami konsep-konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian Indonesia. Kemudian kedua, teman-teman juga mampu mengidentifikasi ada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dalam perekonomian di Indonesia. Yang 10, teman-teman bisa memahami gambaran tentang konsep-konsep perdagangan dan kebijakan moneter ya internasional yang berkaitan dengan yang namanya perekonomian Indonesia. Harapkan telah mempelajari teman-teman mampu memahami konsep-konsep perdagangan dan kebijakan moneter internasional yang kaitannya dengan perekonomian di Indonesia. Pertemuan 11, teman-teman akan mempelajari tentang suku bunga dan uang. Dalamnya teman-teman setelah mempelajari ini, teman-teman mampu menjelaskan pengertian uang, mampu menjelaskan teori kuantitas uang, teman-teman mampu mengidentifikasi penerimaan dan pencetakan uang, kemudian teman-teman mampu menghubungkan antara inflasi dan tingkat bunga, yang kelima teman-teman mampu menjelaskan adanya biaya sosial inflasi. Kemudian pertemuan ke-12, teman-teman belajar tentang teori tentang pasar persaingan oligopoli. Teman-teman mampu mempelajari ini dengan memahami teknologi model Solow ya. Teman-teman mampu menjelaskan teori pertumbuhannya bagaimana. Kemudian teman-teman mampu mengidentifikasi kebijakan mendorong pertumbuhan. Sehingga diharapkan dengan indikator keberhasilannya, teman-teman dapat menjelaskan tentang teknologi model Solow, kemudian ketempatan menjelaskan teori pertumbuhan. 13, nanti teman-teman belajar tentang akumulasi modal ya dan pertumbuhan populasi. Dalamnya teman-teman mampu mengidentifikasi akumulasi modal. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan tingkat modal kaidah emas. Yang ketiga, teman-teman mampu menghitung pertumbuhan populasi. Sehingga setelah mempelajari ini, ketepatan dan identifikasi dalam menghitung akumulasi modal harus tepat. Kemudian adanya ketepatan, teman-teman juga menjelaskan tentang tingkat modal emas. Kemudian ketepatan teman-teman dalam menghitung pertumbuhan populasi. Kemudian pertemuan ke-14 dan ke-15, kita akan membahas tentang teori siklus dan kebijakan stabilisasi. Dengan mempelajari ini, teman-teman diharapkan memiliki ketepatan dalam menjelaskan permintaan dan penawaran agregat, kemudian ketepatan menjelaskan tentang mekanisme siklus bisnis. Sehingga teman-teman mampu menunjukkan mekanisme siklus bisnis,
mampu menunjukkan horizon waktu makroekonomi, kemudian teman-teman mampu menjelaskan antara permintaan dan penawaran agregat, yang keempat teman-teman mampu memahami identifikasi kebijakan stabilisasi. Pertemuan ke-16 kita UAS ujian akhir. Nah, absensi dalam kehadiran 16 kali pertemuan ini di mana dengan ketemu 14 kali tatap muka mau online maupun offline ya. Nah, ditambah juga dengan adanya adanya edling, di mana edling tersebut itu adalah berhubungan dengan absensi, berhubungan dengan bahan pembelajaran, baik berupa PowerPoint, baik berupa modul, ataupun dari hal bentuk PDF buku ya, soft file buku-buku dan sebagainya nanti akan di-share di Edlink. Kemudian setelah di Edlink nanti akan ada tugas, di mana tugas ini merupakan pembobotan dari total penilaian yang akan teman-teman dapatkan. Tugas biasanya minimum 3 kali sebelum UTS, kemudian 3 kali setelah UAS, sebelum UAS. Di mana tugas totalnya adalah 6. Nanti nilainya bagaimana Pak untuk kalkulasi nilai tugas kontribusinya? Kontribusi nilai UAS nanti, tugas nanti berarti rata-rata sebanyak jumlah tugas yang ada. Biasanya tugas dan kehadiran biasanya itu 10%, tugas itu 15% ya. Kemudian UTS sekitar 25, 30 ya. Kemudian UAS-nya itu nyampe 40%. Sehingga teman-teman di sini untuk mendapatkan nilai A berjuang nih. Bagaimana teman-teman bisa dari keempat komponen tersebut, baik dari kehadiran, baik dari ujian dalam hal ini UTS dan UAS, baik dari tugas, teman-teman harus bisa mengumpulkan semuanya dengan selesai. Saya yakin karena kita pertemuannya adalah online, saya yakin teman-teman tidak kesulitan ya untuk kita bertatap muka langsung dengan berbagai macam hal harus ke kampus dan sebagainya. Sehingga online ini memudahkan kita di dalam perkuliahan kita, terutama dalam mata kuliah pengantar ekonomi tersebut. Ini kurang lebih RVS yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari kurang lebih sekitar 14 kali tatap muka pertemuan, 6 kali tugas, kemudian dengan 2 kali ujian, baik itu UTS dan UAS. Sampai sini dulu, ini RVS. Kira-kira ada yang mau diinikan, saya menyampaikan dulu biar teman-teman nanti terfokus pembelajaran kita selama kurang lebih 14 kali pertemuan ini sudah direncanakan di awal pertemuan kita. Monggo, jika ada pertanyaan atau sharing, silakan sebelum saya masuk ke materi pertama. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan di pertemuan pertama ini. Saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman ini mempelajari tentang ekonomi makro. Definisi ya, tadi kita sudah belajar tentang namanya mikroekonomi atau ekonomi mikro. Bagaimana sekarang dari ekonomi mikro yang sudah kita pelajari menuju ke makroekonomi atau ekonomi makro. Mikroekonomi jelas ya, yang tadi kita bahas, dia menitik beratkan pada masalah dalam membuat pilihan. Pilihannya apa? Yang pertama, pilihan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber. Kedua adalah mencapai kepuasan maksimum. Ini adalah mikro. Yang dipikirkan, yang dibahas ini hanya selingkup kecil, misalnya lingkup perusahaan saja, tidak berhubungan dengan nasional, tidak berhubungan dengan negara. Kebijakannya itu bagaimana mengambil keputusan dengan cara yang tepat, dengan cara yang efisien, dengan menggunakan berbagai macam sumber daya yang ada dalam mencapai kepuasan maksimum atau keuntungan maksimum di sini. Kemudian berbeda dengan makroekonomi. Makroekonomi di mana dia menerangkan tentang pentingnya segi permintaan ya dalam menentukan kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua adalah pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Sehingga
ekonomi makro ini pembahasannya tidak hanya membahas skala lingkup perusahaan, tetapi membahas dari lingkup mulai dari segi permintaan dan penawaran yang ada dalam menentukan kegiatan ekonomi, kemudian juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan campur tangan dari pemerintah, bagaimana dalam mewujudkan adanya prestasi kegiatan ekonomi yang dikehendaki secara nasional. Itu lingkupnya luas. Berbicara skala nasional. Ini asal mula perkembangan makroekonomi ya. Nah, ini adalah Bapak Adam Smith ya. Di mana ini adalah aliran klasik. Di mana Adam Smith mengatakan adalah tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah aliran klasik dari Adam Smith. Di mana pasar bebas yang diperkirakan akan mampu membuat penyesuaian terhadap masalah-masalah tersebut. Ini adalah asal mulanya. Sehingga tahun 1929 sampai 1932 ya. Nah, ini the aggregate depreciation. Sehingga dia menimbulkan kesadaran bahwa sistem pasar bebas tidak secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Ini adalah asal mulanya muncul dari namanya makroekonomi. Kemudian ada lagi nih, ini adalah John Maynard Keynes ya. Dia menulis buku yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money di sini. Di mana di dalamnya dia yang menjadi landasan dari teori makroekonomi modern. Sehingga di dalam buku tersebut, di dalamnya dijelaskan bahwa satu, adanya kritik mengenai pandangan ahli ekonomi klasik tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kritik, dia memberikan kritik nih, memberikan masukan kepada pemerintah berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemudian yang kedua, John ini menerangkan faktor dari utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi ya suatu negara, yaitu adalah pengeluaran agregat atau permintaan agregat. Karena pengeluaran agregat dan permintaan agregat itu, di mana pengeluaran ini bagaimana melakukan pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Ini pengeluaran agregat atau permintaan agregat. Ini menurut si John Maynard Keynes. Sehingga yang terjadi akan muncul yang namanya persoalan pokok dalam perekonomian. Yang pertama akan ada namanya pertumbuhan ekonomi. Apa nih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dia akan menjelaskan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Lihat dari mana? Lihat dari sini. Jika ada kurva kemungkinan produksi dan pengangguran, maka akan terjadi tingkat produksi potensial ini, ya kan? Dia berbeda bertolak belakang ya dengan keadaan yang sebenarnya. Dan kedua, pendapatan nasional berpotensial dan sebenarnya jika terjadi tingkat pendapatan nasional berpotensial dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, ada lagi konjungtor atau siklus kegiatan perusahaan ya atau business cycle di mana pendapatan potensial ini bertolak belakang dengan pendapatan aktual. Ini adalah pertumbuhan ekonomi dalam Kemudian ada lagi yang berikutnya masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini adalah di mana suatu keadaan seseorang yang tergantung angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, namun dia belum memperolehnya. Sebab utamanya adalah kurangnya pengeluaran atau permintaan agregat. Akibat buruknya pengangguran itu akan adanya penurunan kemakmuran masyarakat dan akan meningkatkan permasalahan sosial termasuk adanya tindak kriminal. Ya, orang kalau nganggur nggak punya duit gelap mata. Dengan gelap mata perutnya lapar, maka mau tidak mau tindak kriminalitas itu menjadi salah satu choice, menjadi pilihan mereka. Gitu. Kalau kita lihat berarti bagaimana caranya
Seorang yang ibaratnya pemerintah, dia menyiapkan bahwa memperkecil nih tingkat pengangguran ini. Sehingga dengan pengangguran sedikit, orang sama-sama berusaha berjuang untuk mendapatkan uang dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka bisa secara normal ya, secara baik ya, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kemudian ada lagi, masalah apa? Masalah inflasi. Suatu proses adanya suatu harga-harga barang yang berlaku ya dalam suatu perekonomian, inflasi ini dapat bersumber dari tingkat pengeluaran agregat. Ini dia lebih dari kemampuan produksi atau pekerja-pekerja ini menurut adanya kenaikan upah. Sehingga inflasi ini mengakibatkan adanya mengurangi kemakmuran masyarakat dan mengurangi adanya investasi. Sehingga inflasinya tinggi, mau tidak mau orang mau invest juga bingung. Orang mau invest juga menarik diri gitu. Kenapa menarik diri? Karena mereka kalau melakukan investasi, mereka akan lebih berat di dalam kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi masalah neraca pembayaran. Di mana perekonomian terbuka ini berarti sesuatu perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain melalui adanya ekspor dan impor. Neraca pembayaran di sini akan menjadi suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan adanya aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Ini akan ada namanya masalah neraca pembayaran. Dua neraca yang penting dalam pembayaran itu apa? Yang pertama, kita paling penting itu neraca perdagangan. Di mana ini neraca perdagangan ini akan mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan berupa perimbangan di mana dia akan melakukan ekspor dan di mana dia akan melakukan impor. Jadi ekspor dan impor itu semua dipengaruhi oleh masalah dari adanya neraca pembayaran. Kemudian yang kedua ada yang namanya neraca keseluruhan, di mana pertimbangan total pembayaran ke luar negeri ya dengan penerimaan dari luar negeri. Neraca keseluruhan secara global, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga yang terjadi akan terjadi yang namanya defisit neraca pembayaran yang menunjukkan bahwa pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Ini ada alat nih di dalam pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Contoh, pendapatan nasional atau public product nasional ya. Nilai suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara tertentu. Ada namanya PNB, Produk Nasional Bruto. Di mana PNB ini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi warga negara suatu negara dalam periode tertentu. Itu adalah PNB. Yang kedua, ada yang namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Ada tingkat pertumbuhan ekonomi dalamnya. Digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Misal, PDB real tahun 2014 adalah 120 triliun dan meningkatkan menjadi 126 triliun pada tahun 2015. Berarti ini hanya di dalam satu tahun ya, 2014 ke tahun 2015. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ini menjadi 126 dikurangi 120, peningkatannya berapa, sebelumnya berapa dikurangi kan, dibagi dengan awal 120 dikalikan dengan 100%. Oh, berarti tingkat pertumbuhannya sebesar 5%. Bisa dipahami ya. Kemudian tingkat
pertambahan kemakmuran. Untuk menentukan tingkat pertambahan kemakmuran, ini juga perlu kita hitung pendapatan per kapita di berbagai tahun. Misal, tahun 2014 tadi, ya, jumlah penduduknya adalah 120 juta. Dan dia meningkat menjadi 120 juta pada tahun 2015. Nah, yang pertama adalah hitung dulu tingkat pendapatan per kapita tahun 2014. Sehingga pendapatan tadi tahun 2014 ini sebesar 120 triliun dibagi dengan jumlah penduduk yang ada. Sehingga jumlah penduduknya adalah 120 juta. Berarti 120 triliun dibagi 120 juta. Oh, ketemunya adalah 1 juta. Ini adalah tingkat pendapatan per kapita. Kemudian ada lagi tingkat pendapatan per kapita tahun 2015. Tadi ada kenaikan kan? Berapa kenaikannya, Pak? Di soal tadi kenaikannya dari 120 ke 126 triliun. Berarti 126 triliun ini dibagi dengan jumlah penduduk 122 juta, ketemunya adalah 1.032.787 rupiah. Kemudian yang ketiga, kita menghitung adanya pertambahan pendapatan per kapita pada tahun 2015. Berarti selisih tingkat pendapatan per kapita 2015 dikurangi pendapatan per kapita tahun 2014, berarti 1.032.787 dikurangi 1 juta dibagi dengan pendapatan per tahun 2014, 1 juta. Maka ketemunya adalah 32.787 per dikalikan dengan 100, temunya adalah 3,3%. Kan? 32.787 dibagi 1 juta kali 100, nolnya coret kan, berarti sama aja dibagi kan. Sehingga ketemunya di sini adalah 3,3%. Kemudian apa lagi? Kemudian ada yang namanya tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran itu dapat diartikan bahwa adanya perbedaan antara angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja apa? Angkatan kerja berarti adalah jumlah tenaga kerja yang didapat dalam suatu perekonomian tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan adanya 2 informasi. Yang pertama, jumlah penduduknya berusia lebih dari 18 tahun misalnya. 10 tahun ya. Karena penduduk usia kerja saat ini usianya itu 18 tahun. Kemudian ada jumlah yang berusianya itu lebih dari 18 tahun dan tidak ingin bekerja. Ini juga sama nih. Perbandingannya tidak hanya dimiliki oleh orang yang bekerja, tetapi orang yang tidak mau kerja juga, bukan angkatan kerja juga, dia terhitung sebagai pengangguran. Perbandingannya antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam persen ini ditamakan dengan namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Contoh cara menghitungnya begini. Cara menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam suatu perekonomian terdapat 14.891.761 penduduk usia kerja. Namun yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk hanya 9.124.458. Maka akan ada hanya 8.528.571 yang dimiliki oleh pekerjaan. Berarti ada pengangguran di sini kan. Karena yang kerjanya cuma 8.500.000. Sementara angkatan kerja udah 9 juta. Penduduk usia kerja udah 14,8 juta. Sehingga yang terjadi untuk menghitung yang namanya tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berarti 9.124.458 dibagi dengan 14.891.761 rupiah dikali 100%.
ketemulah nilainya tingkat partisipasi adalah 61,3%. Yang kedua, jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran tadi kan ada di sini yang angkatan kerjanya itu 9.124.458. Sehingga dikurangi dengan yang namanya 8 juta ini 528.571 rupiah. Kurangi sehingga ketemunya 595.887. Itu yang nganggur. Itu yang nggak kerja gitu. Berarti kalau penganggurannya sebanyak 595.887 itu penganggurannya. Sehingga kita bisa menghitung nih adanya tingkat pengangguran. Berarti total jumlah pengangguran 595.887 itu dibagi dengan yang namanya angkatan kerja 9.124.458. Sehingga dikalikan dengan 100%, maka ketemunya 6,5%. Berarti kalau hutang kita, inflasi kita masih 6,5%, negara dianggap telah mencapai penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan penuh bila tingkat pengangguran kurang dari 4%. Masih 6%, berarti kurang. Nah, berarti ini PR dari pemerintah bagaimana untuk membuat lapangan-lapangan kerja baru sehingga bisa mengakomodir tenaga pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi tingkat inflasi. Apa tingkat inflasi? Tingkat inflasi ini berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda yang menyebabkan perlu dibentuk indeks harga. Itu inflasi. Kemudian berikutnya tingkat perubahan harga yang berbeda tadi perlu ada bentuk indeks harga. Sehingga untuk menghitung inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen. Yaitu harga, indeks harga dan barang-barang yang digunakan oleh para konsumen. Langkah-langkah membuat indeks harga yang pertama, memilih tahun dasarnya tahun berapa. Itu tahun yang terjadi titik tolak dalam perbandingan perubahan harga. Kedua, menentukan jenis barang yang perubahan harganya akan diamati dalam membentuk indeks harga. Ya, adalah menghitung indeks harga. Ini adalah yang namanya pengamat prestasi ya dalam inflasi. Misal, tahun dasar yang diperoleh adalah tahun 2001 misalnya. Untuk menghitung indeks harga pada tahun 2014, maka 4 jenis barang, baik itu barang A, barang B, barang C, dan barang D, yang mengumpulkan data perubahan harga harus pula ditentukan oleh yang namanya Y, atau kepentingan relatif tiap kelompok barang dalam konsumsi ya. Di sini masyarakat ya, pengeluarannya itu dia meliputi hampir 50% dari pengeluaran keseluruhan masyarakat. Maka barang A diberi weight atau diberi kepentingan 50. Ini alat inflasi nih, prestasi ekonomi. Kalau inflasinya tadi A, B, C, dan D di sini, sementara ini adalah weight nih, tingkat keberhasilannya di sini adalah A-nya 50, ya, B-nya 20, C-nya 5, D-nya 25. Ini adalah indeks dari skalanya. Kalau harga kelompok A dia jual dengan weight 50, harganya 1000. Sehingga harga dikalikan dengan weight ketemunya adalah 50.000. Sementara tahun 2014 di sini ya, berarti ada perubahan. Apa perubahannya? Di sini perubahannya yang pertamanya harganya 1000 menjadi 2 kali lipat. Jadi 2000. Bahkan weight harga kali weight pun berubah. Dari 50 kalikan dengan tadi 1000, 50.000, sekarang 50 kalikan dengan 2000, maka 1000. Yang C, 5, weight-nya 5.
Berarti WEX-nya 5 ini tidak pengaruh besar nih, tetapi dia punya penyumbang suara. Sehingga WEX 5 pun dikalikan dengan 5.000, maka dia akan ketemu 25.000. Ya. Sementara harga jual nanti jadi 16.000. Sehingga harganya ketemu adalah 80. Sehingga total yang digunakan tetap ya, dalam hal akunting 100%, kemudian dari harga kalikan dengan WEX 250.000, kemudian harga kalikan dengan WEX 600. Berdasarkan tabel di atas, maka harga dari WEX dalam halnya tahun 2001 adalah 250.000, pada tahun 2015 800.000. Maka indeks atau IH pada tahun 2014 adalah IH 2014 berarti 600.000 dibagi 250.000 kali 100%. Maka ketemunya adalah 204%. Dan indeks harga tahun 2001 adalah 100. Pada tahun 2001 dan 2004, maka indeks harganya meningkat menjadi 140.000. Jika IH-nya 2015 adalah 251, maka inflasinya tahun 2015 adalah 251 dibagi 240 per 240. Ketemunya adalah 64,6%. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan alat pengamat prestasi, neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Di mana neraca pembayaran ini memberikan informasi mengenai yang pertama, nilai dan perkembangan ekspor impornya sudah sejauh mana. Yang kedua, memiliki aliran modal jangka panjang menggambarkan penawaran modal asing yang dilakukan oleh suatu negara. Tiga, menunjukkan pertimbangan mutasi keuangan ya, dari suatu negara ke negara lain yang disebut dengan neraca keseluruhan. Sebab neraca keseluruhan yang negatif disebut defisit neraca pembayaran. Hal ini disebabkan karena jika impor lebih besar daripada ekspor, hal ini mengurangi tingkat kegiatan ekonomi dalam negeri dan dapat mempunyai meningkatnya adanya pengangguran. Kedua adalah jika pengaliran maka modal jumlah besar itu keluar. Kemudian ada lagi kurs valuta asing. Kurs valuta asing juga sama nih, menunjukkan adanya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu atau dua kalung yang berharga dalam harga dari suatu mata uang asing. Sehingga neraca keseluruhan ini mempengaruhi adanya valuta asing, defisit neraca kecenderungan menurun dan meningkatkan nilai valuta asing, sementara surplus dari negara pembayaran menambah cadangan valuta asing sehingga waktu valuta asing kan itu menurun. Kemudian apa lagi? Menstabilkan harga. Dengan kita menstabilkan harga, secara otomatis sebagai keadaan ekonomi di mana tidak ada pengangguran yang serius, yang ada adalah ketidakstabilan harga. Hal ini dapat diinikan yang pertama, tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Kedua, tidak ada perubahan harga yang berarti. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor, serta lalu lintas modal dari ke luar negeri. Hal ini juga berarti menghindari fluktuasi ya, yang tajam karena kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Penggunaan tenaga kerja secara penuh tanpa inflasi adalah merupakan kunci dari pertumbuhan perekonomian dan tumbuh dari kestabilan ekonomi. Kemudian apa lagi? Menghindari masalah inflasi. Dengan cara apa? Menghindarinya sedapat mungkin kita harus menghindarkan inflasi yang tinggi yang akan berpotensi tidak terkendalinya sehingga mengganggu kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Demi mewujudkannya pertumbuhan ekonomi yang tangguh, maka diperlukan dalam rangka menyediakan kesempatan kerja ya secara terus-menerus, kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lagi kebijakan berikutnya nih, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan ya dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi
pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kedua, ada kebijakan moneter, di mana meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan tingkat penggunaan pengeluaran. Ada lagi kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dianggap sebagai kebijakan yang mempengaruhi kebijakan agregat, kebijakan dari segi permintaan, dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menurunkan harga atau mutu yang lebih tinggi. Salah satunya contoh kebijakan dari segi penawaran nih, kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu adalah langkah perdana atau langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan ini menekankan yang pertama, meningkatkan gairah untuk bekerja. Kedua, meningkatkan efisiensi kegiatan produksi dengan cara mengurangi pajak pendapatan dan memberikan insentif kepada perusahaan yang mempunyai inovasi dalam menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini adalah buku ya, The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia. Mana buku yang ditulis oleh Ersatz Ekonomi Indonesia ini, istilah ersatz itu diinspirasi oleh karya Yoshikara Kunio. Ini dari Universitas Kyoto. Dia mengatakan bahwa the rise of ersatz capitalism in Southeast Asia. Ini tahun 98. Kemudian yang kedua apa? Kapitalisme, yang suatu aliran ekonomi yang beredar pada persaingan bebas dan peningkatan kreativitas dalam rangka mencari keuntungan pribadi yang lebih besar. Dua indikator ersatz yang tidak boleh harus diperhatikan. Yang pertama, terlalu banyak campur tangan pemerintah sehingga ekonomi menjadi tidak dinamis dan menumbuhkan para pencari rente. Kedua, kapitalisme dapat berkomunikasi di Asia Tenggara dengan memperhatikan pada pertimbangan menurut ersatz ekonomi. Beberapa sumber yang diinginkan ya, yang harus teman-teman miliki. Sampai di sini. Silahkan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Silahkan jika ada sharing atau pertanyaan. Saya rasa baru perdana ya, baru perdana kita itu hanya sekelumit secara umum ya, penggambaran dari ekonomi mikro gitu. Setelah pertemuan kedua baru kita mengenal tuh, dibahasnya per sub dibahasnya. Sehingga kalau dibahas yang per sub secara otomatis teman-teman akan lebih memahami tentang bahannya itu apa nih yang mau kita pelajari selama kurang lebih 14 sampai dengan 16 kali pertemuan di sini. Silakan jika ada yang mau sharing atau bertanya, silakan. Monggo, Pak Sadiwan. Ya, makasih Pak Arief. Materinya bagus banget. Itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar di televisi ya, kalau Bu Menteri lagi ngomong gitu. Cuman tadi saya pengen nanya yang masalah PDB, produk domestik bruto. Itu kan juga kita sering dengar di media begitu ya. Pertanyaan saya, apa sih efek secara langsungnya PDB terhadap masyarakat, baik masyarakat tingkat menengah ke bawah maupun yang ke atas? Itu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Sadiwan. Ini ya yang berhubungan dengan PDB ya. Kalau PDB itu berarti otomatis nih produknya itu hanya skalanya bukan skala nasional ya, hanya skala domestik ya. Dimana dengan skala domestik itu biasanya itu daerah tertentu itu sangat dipengaruhi banget ya terhadap nilai barang dan nilai jasa yang dia produksi oleh suatu ya dalam suatu periode tertentu. Sehingga secara otomatis ya kalau kita berbicara PDB, efek yang terasa banget itu ketika terjadinya adanya kelangkaan. Contoh kemarin habis pemilu
Habis pemilu itu kan beras itu langka banget ya, dalam jangka waktu 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu sulit banget mencari beras gitu. Sehingga beras dengan yang adanya keadaannya itu secara otomatis harga itu meningkat. Sehingga dengan PDB ya, domestik bruto yang kenaikannya itu tipis dari setiap tahunnya, otomatis ini akan berpengaruh terhadap harga gitu. Kemudian juga apa? Kemudian juga berhubungan dengan inflasi. Inflasi juga pengaruh karena setiap tahun itu teman-teman kan selalu di namanya pekerjaan di ini ya di perusahaan itu ada namanya UMR, upah minimum regional ya. Sehingga upah UMR itu kan setiap tahunnya kan diharapkan naik. Kenaikannya bisa nyampe 10%, bisa nyampe 12%, tergantung dari kebijakan pemerintah mana yang diinginkan. Semakin tinggi kenaikan di dalam suatu gaji teman-teman, secara otomatis pendapatan minimum itu meningkat, otomatis produk domestik bruto pun dia meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi uang itu beredar semakin besar. Dengan uang beredar semakin besar, secara otomatis harga barang itu naik. Saya ingat banget dulu. Saya dulu waktu saya kerja masih di PT jadi operator produksi tahun 2006, saya dulu gaji UMR saya itu masih tahun 2006 itu 824 atau 26 ribu gitu. Itu gaji sebulannya. Itu gaji sebulannya yang memang didapatkan dalam 1 bulan. Gaji upah minimum regional itu pada tahun 2006. Nah, saat ini sudah mau mencapai 5 di tahun 2024 ini. Sehingga harga pada tahun 2006 dengan 826 ribu ini dengan sekarang hampir 5 juta itu sama harganya. Yang paling gampang mengukurnya adalah mengukur sesuatu hal nilai yang berhubungan dengan uang. Uang yang kita pinjam di tahun 2015 misalnya, kita bayar di tahun 2025 dengan jumlah yang sama, itu sebenarnya turun harganya. Karena nggak sama, nominalnya sama, tetapi besar nilainya. Value-nya itu berkurang value-nya. Berbeda dengan emas. Kalau emas murni ya, dalam hal ini logam mulia ya, itu beratnya itu kan selalu dihitungnya itu per gram, tidak dihitung dengan rupiah. Makanya berbeda banget. Inflasi akan terus terjadi setiap tahunnya karena nilai uang kita itu ditentukan oleh dolar. Nilai uang kita tidak ditentukan oleh emas. Tapi kalau harga kita tentuin oleh emas, secara otomatis harga dari barang itu akan stabil. Yang ditentukan itu akan sama. Emas pada tahun 1998, zamannya Pak Soeharto, pada saat itu krisis, dulu itu harga emasnya itu per gramnya itu hanya Rp20.000 per gram. Saat ini harga emasnya itu sudah mau mencapai 800.000 sampai 900.000 kan harga emas logam mulia terbaru. Nah, ini berarti apa? Berarti dengan adanya kenaikan-kenaikan dari produk domestik bruto ini, sehingga barang yang diproduksi oleh suatu negara ini akan berpengaruh. Apalagi ditambah lagi dengan kegiatan adanya impor barang ya, ekspor barang dari luar negeri masuk ke dalam, itu akan mengakibatkan harga itu menurun dengan sendirinya, tetapi kita akan ada uang kita yang beredar ke luar negeri. Semakin banyak uang kita yang beredar ke luar negeri, secara otomatis ya, nilai mata uang kita akan semakin rendah. Nilai dolar kita semakin turun. Karena semakin banyak uang yang beredar di luar negeri gitu kan. Sama halnya dengan kegiatan nih. Misalnya nih produk beras lagi bagus-bagusnya, para petani panen dan segala macam. Dengan harga beras yang panen di saat bersamaan, secara otomatis harga itu turun. Kenapa turun? Karena banyak ya. Persediaan banyak ya, sehingga penawaran dan permintaan itu pun bisa dipenuhi. Maka harga itu akan lebih murah pada saat-saat panen ya. Tapi kalau berbeda dengan pada saat langka, makanya kadang-kadang para pedagang-pedagang yang memang ini biasa mereka itu suka menimbun barang dan sebagainya. Ketika sudah langka baru mereka jual. Nah, itu juga sama. Adalah suatu hal yang kerasa banget dengan kegiatan kita. Sehingga produk berpengaruh banget dengan produk ekonomi bruto ini secara otomatis tergantung ya kitanya. Kita itu mau melihatnya di mana nih yang berhubungan dengan PDB.
PDB juga ini akan dipengaruhi juga dengan apa? Dipengaruhi juga dengan yang namanya pendapatan produk nasional bruto. Nasional itu kan berarti pengaruhnya kan terhadap pemerintah yang mengaturnya. Ketika yang mengaturnya adalah pemerintah, ya, secara otomatis ya, semua kebijakan, semua apapun yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, kemudian apa yang diambil segala macam, itu sangat berpengaruh banget tentang yang namanya perubahan gitu. Perubahan dengan kebijakan pemerintah, dengan harga barang pun ditentukan. Pemerintah kan dalam hal ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini nih, harus turun ke lapangan nih, karena peningkatan dari harga barang kan terus naik. Sehingga dengan naiknya jumlah barang yang ada gitu kan, itu yang menyebabkan bahwa nilai dari kita berpengaruh banget gitu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan nggak? Kita sharing dulu nih. Atau bisa juga produk domestik juga ini juga sama nih. Bisa juga berpengaruh dari berbagai macam hal. Bisa pengaruhnya yang pertama, kalau kita misalnya juga bisa melihatnya adanya perekonomian ini punya dampak ke dalam indikator kesejahteraan ekonomi. Sehingga PDB ini secara otomatis ya, tingkat kesejahteraan kita ini dalam suatu ekonomi suatu negara ini juga dipengaruhi. Semakin pertumbuhan PDB-nya tinggi ya, ini seringkali dianggap sebagai tanda ekonomi kita yang sehat. Tetapi kalau PDB kita tidak sehat ya, kita menurun, maka secara otomatis kesejahteraan ekonomi kita turun gitu. Makanya kan semakin banyak pengangguran yang ada, otomatis ya ngaruh juga gitu kan dengan adanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga orang yang mau berinvestasi. Orang yang berinvestasi, jika PDB-nya tinggi, ini orang berlomba-lomba nih bagaimana dia berinvestasi ya. Dan dia juga melakukan kegiatan konsumsi. Dan ini menunjukkan adanya peluang atau keuntungan yang lebih besar dalam perusahaan. Tapi kalau harga PDB-nya ini menurun ya, otomatis orang investasinya akan di stop dulu. Sama kemarin di waktu pandemi COVID-19 kan. Orang-orang kan uangnya nggak berputar. Uangnya tetap di situ-situ aja. Sehingga mereka takut berinvestasi. Yang ketiga juga bisa nih pengaruh akan adanya pasar tenaga kerja. Semakin PDB meningkat, secara otomatis akan ada peningkatan lapangan kerja, sehingga pengangguran yang segitu banyaknya bisa ditekan dengan memasuk tenaga kerja yang baru. Gitu. Kemudian apalagi pengeluaran pemerintah juga bisa nih, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga nih PDB-nya tinggi ya, sehingga pendapatan pemerintah melalui pajak nih. Sehingga pajak ini digunakan untuk membuat berbagai macam infrastruktur, layanan publik ya, jalan tol dan sebagainya. Nah, ini juga akan sama nih, jika PDB kita bagus, maka pemerintah juga melakukan pengeluaran lebih bagus lagi, karena dia mendapatkan pajak yang lebih banyak dari masyarakatnya atau dari warga negaranya. Kemudian juga bisa stabilitas sosial nih, yang tumbuh ekonomi yang kuat ya, ini juga dapat mengurangi adanya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sehingga kesejahteraan yang didapatkan ini dari masyarakat itu meningkat dengan sendirinya. Itu ya yang berhubungan dengan PDB. Nanti akan dibahas tersendiri sih di dalam satu hari itu dalam mata kuliah dan dalam pertemuan berikutnya gitu. Ini kan saya menjelaskan secara umum dulu ya, global, yang berhubungan dengan makroekonomi yang akan kita pelajari sekali pertemuan ke depan. Itu ya, Mas. Iya ya Pak. Saya kira tidak ada pembahasan di mata kuliah berikutnya atau pertemuan berikutnya. Jadi saya tanyakan, kalau di pertemuan berikutnya nanti ada pembahasan terkait itu, mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam di sana. Karena kan memang di awal ini kan kita hanya pengantar ya, hanya pengenalan aja gitu. Sehingga nanti setiap bahan mulai dari inflasi kita bahas sendiri gitu ya, sampai dengan nanti kegiatan-kegiatan masyarakat pun itu semua udah akan bahas dari satu persatu sesuai dengan RVS yang kita inikan ya, yang akan kita pelajari di situ. Jadi memang bahannya itu ya cukup lumayan gitu, pembahasan sampai dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi ini masing-masing tuh
Jadi nanti kita lebih condong di pertemuan kedua ke sana itu kita ngebahasnya per item gitu. Yang pertama kan kita hanya ngebahas sebenarnya hanya pengertian ekonomi makro aja kan secara menyeluruh gitu ya. Dimana kegiatan di pertemuan pertama ini kita hanya satu yang kita bahas secara global, rencana yang akan kita pelajari dalam 14 kali pertemuan itu. Nah, mulai pertemuan kedua kita akan belajar masalah data ekonomi mikro. Ini ada PDB nih nanti di besok ya. Kita pelajari di pertemuan kedua nih Mas. Ada nanti belajar masalah PDB ya. Nah, HK di sini. Ini berhubungan dengan tadi yang ditanyakan di sini. Ini lebih eksklusif tuh di pertemuan kedua itu. Ini pertemuan ketiga pendapatan nasional dan sebagainya. Ini banyak ya. Jadi memang pembahasan yang nanti pertemuan kedua ke sana tuh sudah langsung menjurus kepada pokok bahasan item per itemnya. Nah, yang hari ini yang saya bahas ini adalah kurang lebih itulah gambaran yang akan kita pelajari selama kurang lebih 14 sampai 16 kali pertemuan ke depan. Seperti itu ya. Ada lagi? Dipersilakan. Ya, kalau tidak ada cukup ya di pertemuan perdana ya. Perdana biasanya sih jarang menggunakan materi, tapi saya lebih condong adalah yang penting membuka cakrawala teman-teman ya dalam hal ini agar teman-teman itu ada gambaran, oh bedanya apa sih yang kita pelajari antara mikro dan makro di situ gitu, sehingga nanti di pertemuan berikutnya teman-teman sudah mulai berfokus terhadap sub pokok bahasan yang ada di situ. Bahkan akan saya kirim nanti sementara di Adlink belum ini ya, belum teman ini, saya kirim di grup WhatsApp ya, nanti juga dengan yang tadi beserta dengan RVS sudah saya kirim RVS-nya ya, tinggal PowerPoint ini. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita nanti jangan lupa absen ya, absen nanti di link aja di WhatsApp. Nanti absen yang pertama yang tadi mikro, absen kedua yang makro. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.